Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Tamara. Kali ini aku bakal kasih tahu kalian bagaimana caranya menggunakan teknik clipping mesh di Adobe Illustrator. Sebenarnya clipping mesh itu apa ya? Ada yang udah tahu belum? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi clipping mesh itu adalah sebuah teknik desain yang dimana kita membuat sebuah gambar mengikuti objek tertentu. Nah, buat lebih jelasnya, lebih detailnya nih, buat teman-teman yang belum pernah menggunakan teknik clipping mesh di Adobe Illustrator, teman-teman bisa langsung tonton aja videonya sampai habis. Ditonton ya videonya sampai habis, biar teman-teman tahu bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, ditonton ya sampai habis. Karena kemarin waktu aku upload video tentang Pathfinder, cara penggunaan Pathfinder yang ini teman-teman, ada yang komen dari teman selu, ada yang komen untuk menanyakan bagaimana sih caranya untuk memotong gambar di Adobe Illustrator. Nah, sebenarnya kita punya teknik desain yang namanya itu adalah clipping mesh, teman-teman. Jadi clipping mesh ini kita akan terkesan memotong sebuah gambar atau objek, tapi sebenarnya kita nggak motong. Jadi kita masukkan sebuah gambar itu ke dalam sebuah objek, shape atau path. Untuk caranya bagaimana, langsung aja. Di sini aku udah siapin dokumennya teman-teman seperti biasa. Ukurannya ini yang biasa aku pakai buat contoh-contoh. Kemudian di sini aku udah ada layer. Aku di sini udah nyiapin gambar. Ini ada gambar martabak. Ini aku tengahin dulu, kita bisa pakai line nih ya. Dan ini kan masih ada tanda silangnya teman-teman, kita bisa embed dulu biar dia hilang dan dia menyatu dengan Adobe Illustrator-nya. Oke, kemudian di sini aku mau nunjukin gimana caranya kita memotong sebuah objek. Sebenarnya bukan memotong, tapi memasukkan sebuah gambar ke dalam sebuah objek, teman-teman. Kalau kita bikin shape nih, misalnya aku mau bikin bulat, aku mau ngambil martabaknya aja nih, mau mengambil martabaknya aja. Kan kalau kemarin aku nunjukin pakai Pathfinder itu kita bisa menggunakan, misalnya kita menggunakan salah satu dari sini nih, gitu kan? Tapi nggak bisa nih teman-teman tuh. Di sini kita tidak bisa menggunakan si Pathfinder-nya karena dia bukan path. Jadi Pathfinder ini hanya untuk path aja, gitu, untuk shape aja. Jadi gimana sih caranya mau ngambil martabak nih? Martabak yang ini nih, biar dia lingkaran, biar dia terbentuk frame, dia masuk ke dalam lingkarannya. Caranya teman-teman bisa letakkan shape-nya yang pasti di bagian atas dari gambarnya. Jadi gambarnya di bagian bawah, shape-nya bagian atas. Caranya misalnya teman-teman punya gambarnya di bagian atas seperti ini. Misalnya seperti ini teman-teman bisa klik dulu gambarnya, klik kanan, kemudian teman-teman pilih arrange dan send to back. Nah, ini udah di atas lagi ya shape-nya. Kemudian teman-teman caranya menggunakan teknik desain clipping mesh itu, kita bisa select keduanya, klik gambarnya, tahan shift, klik shape-nya, kemudian teman-teman klik kanan dan make clipping mesh. Tarat, sudah jadi lingkaran ya teman-teman. Jadi si gambarnya masuk ke dalam lingkarannya. Ini tuh nggak kepotong teman-teman, jadi dia tetap ada. Ini kelihatan ya, ada garis warna biru di sini. Nah, itu adalah gambar aslinya. Kalau kita klik 2 kali seperti ini, dia ke isolate, jadi kita bisa geser-geser gambarnya. Kalau kita mau lihat gambarnya lagi, klik lagi 2 kali. Nah, kita bisa lihat gambarnya masih utuh. Seperti itu teman-teman. Gimana? Seru kan pakai teknik desain clipping mesh? Jadi teman-teman gak usah khawatir nih kalau misalnya teman-teman nyobain mau memotong, terkesan memotong menggunakan Pathfinder, itu kenapa nggak bisa ya? Kok gambar aku nggak bisa kepotong atau nggak bisa kebentuk sesuai shape yang aku mau? Nah, caranya itu berbeda teman-teman. Jadi kalau untuk gambar, kita melakukan treatmentnya menggunakan teknik desain clipping mesh. Begitu. Paham ya? Selanjutnya, teknik untuk memasukkan teks ke dalam objek gambar. Nah, di sini aku udah nyiapin ada objeknya abstrak, objek gambarnya, yang dimana ini akan menjadi gambar kita, menjadi objeknya, yang akan kita jadikan background ke dalam teksnya. Jadi teksnya itu akan, jadi gambarnya akan mengikuti teks. Aku mau bikin tulisannya misalnya ini.
karena aku mau bikinnya dua, jadi ada dua model. Ini aku copy paste ya teman-teman, karena aku mau bikinnya dua, jadi ini langsung aku copy paste, Ctrl C, Ctrl V, gini. Kita ketengahin aja, kita select dan kita besarkan. Yang bawah mau aku ganti jadi mask, kita ketengahin lagi. Ya, lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian aku mau si yang bagian atas ini tulisannya akan memiliki backgroundnya yang ini. Jadi clipping ini akan dimasukin si foto gambar abstrak yang warna ungu, biru, pink ini ya teman-teman. Jadi yang si teksnya ini harus di bagian atas ya teman-teman. Cara ke bagian atasnya tinggal klik kanan, arrange, bring to front, gitu ya. Jadi kita klik, kemudian kita klik juga yang belakang. Karena aku mau si backgroundnya ini tetap ada, jadi aku duplikat dulu teman-teman. Copy, paste di tempat yang sama. Ini kan dia di depan ya, kita pindahin ke belakang. Arrange, send to back. Jadi kita udah punya dua background nih teman-teman. Tuh ada dua. Kemudian aku pakai satu untuk dimasukkan ke Clipping Mask. Klik clippingnya, kemudian kita klik si gambarnya, dan kita klik kanan, make clipping mask. Gini ya teman-teman, dia nggak kelihatan karena dia backgroundnya sama. Nah, untuk background yang ini aku mau kecilin. Aku mau bikin pakai rectangle seperti ini. Mau aku clipping mask juga. Kita clipping mask. Nah, baru kelihatan ya teman-teman. Dan ini kan di bagian atas, sedangkan aku mau munculin si bagian masknya. Jadi aku pindahin ke belakang. Jadinya seperti ini. Aku ganti warnanya menjadi warna putih. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Jadi bagus kan? Jadi dia tetap gambarnya sama, masih berpotongan. Dan si gambarnya of course masih ada di bagian dalam si clipping mask. Jadi si gambarnya tadi, si abstraknya tadi masuk ke dalam tulisan si clipping. Gitu. Paham ya teman-teman? Gimana? Udah tahu kan cara penggunaan clipping mask dan hasilnya seperti apa? Nah, buat teman-teman yang sekarang udah tahu nih, jangan lupa dipraktekin caranya. Nanti kalau udah paham, teman-teman udah makin tahu nih, kira-kira clipping mask itu tekniknya bisa digunakan untuk model desain yang seperti apa. Jadi teman-teman udah dapat ilmu baru lagi ya pastinya. Jangan lupa dicobain dan sering-sering latihan ya. Oke deh teman-teman, the last I say, thank you for watching and see you on the next keseruan video-video lainnya. Dadah!